Halo, selamat datang di Java Kotik Indo Channel. Dengan saya Ponto, kita akan ngebahas yang kemarin kita berhenti sampai di swing parameter. Sekarang hari ini saya mau ngebahas tentang parameter yang baik itu bagaimana, terus bagaimana kalau terjadi swing parameter dan lain-lain. Oke. Seperti yang kemarin udah saya bilang, untuk parameter yang baik buat di LPS ada di berapa sih? Parameter itu kita bisa ada 5 lah komponen utama di parameter air. Kalsium, magnesium, alkalinity, fosfat, dan nitrat. Biasanya kita pakai itu 5. Berapa sih bagusnya buat di LPS? LPS butuh kalau misalnya di KH-nya, saya ulang lagi, KH itu bisa di 8 sampai 12. Cuman ya tergantung, kalau misalnya koralnya biasa di parameter di KH-nya 8, langsung masuk di 12 biasanya dia agak stres. CA kita bisa main di 420 sampai 450. Magnesiumnya kita bisa main di 1300 sampai 1500. Kalau saya lebih suka nitrat mainnya di bawah 10 lah, maksimum 10. Untuk fosfat saya nggak ada toleransi. Fosfat itu saya pengen 0,0 sekian, tapi ya nggak boleh 0 juga, harus ada 0, sekiannya. Nah, atau SPS butuh nggak? Butuh parameter. Oke, kita sebut parameter di SPS. SPS dia lebih rendah, sama KH-nya dia KH, CA, Mg, fosfat, nitrat. Biasanya kita cuma 5 itu. Kalau misalnya di SPS, KH kita main di 6 sampai 7. Kalsiumnya main di sekitar 400-an. Ya, 400 sampai 420 lah. Untuk magnesiumnya juga lebih rendah, dia mainnya di 1200 sekian sampai 1300, 1350 masih oke lah. Untuk fosfat nitrat dia mau juga lebih rendah. Fosfatnya kalau misalnya kalian main di 10 bisa nggak? Bisa. Kalau mau ULNS gimana? Ya, ULNS nitrat di bawah 4, maksimum 4. Kalau saya lebih suka di ULNS, seperti yang kemarin di video sebelumnya, kemarin kita udah bahas. Terus fosfat juga sama di 0,0 sekian. Nah, pertanyaannya, biasanya bagaimana caranya untuk kita bisa maintain parameter kita? Maintain parameter itu pertama kalian bisa cek. Kalian mau ngecek Big 3-nya sama nutriennya, fosfat nitrat, kita bisa pakai test kit. Ada banyak macam test kit di luar sana, ada Saliver, Red Sea, ada Colombo, apalagi API, CCAM dan lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali. Kalian bisa pakai. Yang penting kita nggak usah terlalu ngikutin angkanya sih, karena kalau ini menurut saya gini, karena masing-masing test kit itu dia akan punya kayak toleransi. Let's say HANA digital. HANA itu menurut saya salah satu yang paling akurat, karena yang baca bukan mata kita, tapi matanya si mesinnya HANA. Dia akan baca seberapa warna dia tuh, seberapa merah atau seberapa biru biasanya gitu. Nanti dia akan keluar kedetek si angkanya. Menurut saya itu yang paling akurat sampai dengan saat ini. Kalau kita bandingin dengan let's say Red Sea itu kita yang baca, mata kita merahnya seberapa merah atau birunya seberapa biru. Kalau untuk fosfat tuh warnanya biru biasanya. Kita akan baca nih 0, sekian atau 1 atau 2, fosfatnya berapa ppm. Itu tergantung dari warna kita ngelihat. Cahaya lampu juga pasti akan pengaruh. Cuman maksud saya begini, untuk ukuran toleransi itu apa ya, mungkin bisa kalau mau dijadiin patokan ya nggak masalah juga. Yang penting kalau misalnya kita cek dia 0,5 atau let's say 0,5 deh, 0,03 misalnya, 0,03 saat besok kita cek lagi di Red Sea, harus make sure dia tetap 0,03. Itu cara kita maintain. Jadi jangan pakai beberapa macam test kit yang beda-beda, itu nanti pasti akan bingung. Di Red Sea bisa 0,03, mungkin di tempat lain, di merek lain yang modelnya tetes-tetes juga. Oh,
misalnya di Salivert dia jadi 0,08, akhirnya kalian bingung ditambahin lagi aditif untuk turunin fosfatnya, akhirnya nanti malah jadi acak-acakan. Biasain untuk pakai test kit, pakai satu merek yang sama. Itu kalau dari kita. Nah, untuk jaga, kalau misalnya kita udah tahu nih, kita udah tahu parameternya di KHCAMG-nya berapa, nanti kan kita akan terus tes nih seberapa banyak koral kita. Kalau misalnya nggak ada perubahan, kita nanti akan ketemu, oh ternyata dalam 1 minggu kita turunnya sekian, atau dalam per 3 hari kita turunnya sekian. Nanti kita tinggal akan bagi berapa sih kebutuhan dia habisnya dalam 1 hari. Nah, nanti kita akan isi kalsiumnya, alkalinitinya, magnesiumnya dengan sesuai dengan berapa kebutuhan tanknya kalian. Kalau mau nggak repot, sebetulnya saya punya resep dari Red Sea. Ini lumayan nggak bikin repot sih, karena di sini udah dibahas di Red Sea. Nah, ini ada misalnya contohnya ini mix strip. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini asumsinya patokannya kurang lebih gambarannya ini. Jadi jumlah koralnya sebanyak ini. Berapa sih parameter yang baik buat di mix reef? Di mix reef yang ada di sini saya ngelihatnya ada LPS dan softies. Ini ada beberapa parameter acuannya Red Sea. Kalian kalau misalnya malas tes, kalian punya mineral, ya udah tinggal ikutin aja. Di sini udah ada resepnya. Kalian bisa pakai Red Sea Foundation A, dia udah hitung nih. Dia itu 3 mili per 100 liter. Jadi kalian tinggal hitung aja berapa liter kalian punya tank. Terus untuk yang B-nya, alkalinity, itu 9 mili per 100 liter. Magnesiumnya 1 mili per 100 liter. Terus untuk trace elemennya kalau kalian mau ngikutin, ini tergantung dari kalsium. Nanti kalian bisa baca sendiri deh. Terus untuk alga manajemennya, untuk nutriennya gimana caranya. Untuk nopoxnya 2 mili per 100 liter. Kalian bisa baca ini, minta. Kalau kalian mampir di Java, minta aja buku ini. Kita kasih gratis. Ini bisa diikutin kalau kalian malas ngetes. Nah, terus gimana kalau misalnya terjadi swing parameternya? Pernah nggak ngalamin? Pasti pernah. Kalau swing parameter itu kenapa sih? Disebabkan dari apa? Bisa, misalnya kalian udah punya 10 koral. Kita let's say 10 koral di akuarium kalian nih. Semakin bertambah besar si koralnya, kebutuhannya pasti akan lebih banyak. Terus misalnya dari 10 kalian udah tahu nih takarannya. Oh, ini CA-nya 3 mili, ininya sekian mili, ini sekian mili, ini sekian mili. Kalian udah tahu nih, dapat. Ternyata kalian lagi jalan-jalan ke toko akuarium. Kalian beli koral. Let's say tambah 5 koral lagi. Masukin dia di dalam sana. Besok berubah nggak parameternya? Pasti berubah. Karena koralnya semakin banyak. Jadi dia akan serap alkalinity, magnesium akan lebih banyak daripada 10 koral. Intinya itu akan terjadi swing parameter. Nah, kalau untuk ngatasin kayak begitu gimana? Biasanya ya kita tinggal tambah dosis. Kita tambah dosis alkalin kalsiumnya sekian. Tapi ingat, kalau untuk penambahan dosis itu nggak boleh ekstrim. Itu harus digarisbawahin ya. Dia itu harus bertahap. Jadi boleh alkalin itu naik, dia per 1 hari itu 1 DKH. Mungkin untuk naikin kalsiumnya kita bisa per 1 hari naikin 2-5 ppm masih oke. Magnesium kita bisa naikin per 1 hari 5-10 ppm masih oke. Asal jangan tiba-tiba misalnya sekarang parameternya dari 8 alkalinitinya terus drop jadi 6 karena ada banyak koral tambahan. Terus kita naikin lagi besok harus ke 8, kita tambahin dosis begitu. Jangan. Biasanya koral akan stres. Naikinnya bertahap. Bertahap pelan-pelan. Terus apalagi sih biasanya masalah swing, kasih makan ikan terlalu banyak. Itu juga bisa swing. Jadi swingnya itu nanti di nutriennya kalian. Nitratnya naik. Atau ada ikan mati di dalam sana, terus kalian nggak angkat-angkat.
Jadi kayak ada bangkai yang membusuk di dalam akuarium kalian, dia akan menghasilkan amonia, nitrat dan lain-lain. Itu jadi sampah. Itu juga bisa membuat swing parameter kalian. Sebaiknya kalau ada yang mati di dalam sana maupun koral, kalian jangan berharap kayak apa ya, ada yang kita tuh bikin koral udah rusak. Ya mungkin kalau bukannya nggak boleh sih, boleh-boleh aja kalau kalian mau mempertahankan koral ini ada kayak kayaknya masih ada kemungkinan untuk hidup nih koralnya. Biasanya kan kita kayak sayang gitu, kasihan gitu. Cuman kalau menurut saya, kalau misalnya dia masih sedikit kayak dia punya luka sedikit, oke lah kita bisa sembuh, mungkin pakai dip. Sekarang kan banyak ada kita punya produk juga, Coral RX, itu juga bisa menyembuhkan koral yang lagi stres, yang ada luka. Kalian bisa dip pakai itu, atau mau pakai ada dari dokter tim juga tuh, saya lupa. First defense itu juga bisa buat koral yang lagi luka. Kita dip aja pakai first defense, itu dia bisa sembuh. Cuman kalau kira-kira koralnya udah di atas 50% kemungkinannya dia pasti mati, ya udah mau nggak mau, sorry to say, ya kita buang aja. Daripada kita bikin yang satu akuarium ini jadi kacau balau, mendingan satu ini kita buang. Udah, nggak usah berharap dia hidup, karena untuk bikin dia jadi sembuh di dalam satu akuarium ekosistem kalian yang segitu doang, kayaknya akan banyak partikel, banyak mineral yang dia butuhin. Mungkin kita nggak tahu apa itu buat dia bikin jadi baik. Ada iodin di sana, ada banyak lah. Itu untuk koral. Terus misalnya nutriennya gimana cara ngatasin kita kalau misalnya nitratnya tiba-tiba naik meledak? Gampangnya sih, kalau misalnya kalian mau cepat untuk ngolah nutriennya biar cepat turun, kalian bisa water change, tapi jangan banyak-banyak, balik lagi bertahap. Mungkin 10% kalian buang atau 20% kalian buang. Kita ganti pakai garam, bisa pakai NSW, natural seawater. Cuman pastiin dia punya nutrien dan amonianya itu benar-benar oke dan salinitasnya oke. Kenapa nggak boleh banyak, nggak langsung ganti air? Banyak faktornya, dari suhu juga akan pengaruh. Biasanya kalian kalau main di koral kan maunya dingin dia. Tank kalian pasti dingin. Kalau kalian beli air NSW atau kalian bikin dari ASW apa sih kepanjangannya? Artificial salt water. Karena ada Ca di dalam sana, saat kalian aduk, air itu akan hangat. Itu panas. Saat kalian buang 50%, 70% air di dalam akuarium, terus kalian ganti, jadi ada swing parameter, swing di suhu nanti. Itu nanti akan ada masalah baru. Terus cara ngatasin kalau misalnya nutriennya kalau terlalu rendah gimana? Ya tinggal kasih makan, atau bisa juga ditambahin ikan. Kalau misalnya kayak main di SPS, kita kan biasanya di ULNS. ULNS itu benar-benar nitratnya rendah, fosfatnya juga rendah sekali. Ada masalah nggak? Ada, tetap ada masalah. Jadi masalah itu akan selalu ada, bro. Gimana caranya ngatasin? Biasanya banyak orang main di ULNS karena dia terlalu habis dia punya nutrien. Mau nggak mau dia harus paksa makan, kasih makanan, hasilin nitrat di sana buat si koralnya. Kalau nggak nanti akan jadi masalah. Salah satunya koral itu akan kurus, ikan itu akan mati, dan mungkin ada jadi kayak dino mulai bermunculan. Pokoknya masalahnya banyak. Ya mungkin salah satunya kasih makan lebih sering, atau orang bisa nambahin ikan. Ya udah ditambahin aja ikannya. Berharap dia makan di sana, dia buang lagi kotorannya di sana, akhirnya nutriennya terjaga. Terus pertanyaan kalian, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, oke, kita bacain itu deh. Kita bacain. Mana saya punya pertanyaan? Oke, di kolom komen ini ada pertanyaan. Sebentar, tajam. Waduh, itu bukan pertanyaan, Pak. Mantap, back to basic. Bukan pertanyaan, Pak. Mana pertanyaan? Oh nih, mau tanya untuk akuarium saya. Dari Om Andri Ferdiansyah, 100 kali 40 kali 50, SAN 80 40 sekian. Saya pakai mesin 3000 liter per jam, kegedean nggak? Nah, saya ingetin lagi nih. Kemarin kan kita udah bahas
untuk dapat berapa volume air kalian di akuarium, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000. Kalau untuk atas, kalau mau detail, atasnya itu kita kali 80% karena ada pasir dan lain-lain. Terus untuk sumnya biasanya panjang kali lebar kali tinggi kita bagi 1000. Karena airnya biasa levelnya cuma setengah, kita pakai 50%. Ketemu detailnya, penggunaan pompa itu baiknya di 10-20 kali dari jumlah volume yang ada di akuarium kalian. Oke. Next, pertanyaannya adalah dari Yusuf Abadi. Untuk LPS, durasi lampu bagusnya berapa jam setiap harinya? Makasih. Oke, Pak Yusuf. Karena balik lagi ya, sebetulnya kita mau buat ini sesuai dengan habitatnya mereka di alamnya. Kalau misalnya saya sih lebih suka pakai 12 jam karena matahari itu keluar dari jam 6 pagi sampai dia turun lagi jam 6 sore. Jadi kisarannya 12 jam, saya merasa 12 jam cukup lah. Cuman kalau untuk parnya lebih gede mungkin bisa dikurangi durasinya, 8-10 jam juga cukup. Oke, next. Gimana cara basmi hama Aiptasia Om? Nah, Aiptasia tuh memang nyebelin sih. Cuman gini, kalau ada nih Aiptasia emang nyebelin. Kita buang, kita kulitin dia. Biasanya kita congkel-congkel tuh Aiptasia, terus kita bersihin, terus kita dip. Dia mati nggak sih? Enggak. Dia mati banyak, Pak. Dan itu kalau udah kena koralnya itu biasanya ada kayak dia tuh sting, dia bikin koral tuh jadi luka. Makin banyak dia isinya. Gimana sih caranya? Ya udah, kita punya saya nggak bawa alatnya, cuman biasanya kalau ada Aiptasia kita pakai Aiptasia X dari Red Sea. Itu jadi kayak ada cairan, bentuknya makanan, tapi sebetulnya dia racun sih. Racun buat ngebunuh si Aiptasia. Misalnya kalau ada Aiptasia, kita tuh suntikin si makanannya ini, si racunnya ini ke dalam mulutnya Aiptasia. Caranya pelan, seolah-olah kasih dia makan. Jadi setelah dia makan, nanti dia akan makan, akhirnya dia keracunan dan dia mati. Jangan sekali-sekali kalian korek-korek terus apalagi dipotong, karena nyebarnya cepat banget Aiptasia. Tapi satu hal yang harus kalian syukuri, saat terjadi Aiptasia berarti tank kalian udah stabil. Artinya mature, hama pun bisa hidup. Cuman itu memang mengganggu, saya sebel banget dengan Aiptasia, tapi kita bisa suntikin itu. Cuman kalau kalian nyuntik, harus pastikan dia pelan, berada pas di mulutnya. Sebaiknya wave maker dimatiin, semua harus dimatiin, jadi dia agak tenang. Jadi dia bisa masuk pelan-pelan, jangan dikagetin. Jadi pelan-pelan dia akan grab makanannya, dia akan masuk. Nah, saat muncul Aiptasia, buru-buru kalian suntikin. Nggak mahal kok, sekitar berapa ya, 100 lebih atau 200, saya lupa deh harganya. Kalian bisa cek sih, kalau untuk barang-barang kalian bisa cek di Tokopedia kita di Javarif. Kebutuhan ya mudah-mudahan sih komplit ya. Kalau misalnya emang ada barang-barang lagi, kalian bisa komen di bawah apa sih yang barang-barang yang bagus yang kira-kira kita masih belum tahu. Kalian bisa komen juga sih di bawah. Terus kira-kira apa lagi sih, Pak? Untuk penanganan swing parameter kayaknya udah cukup jelas ya. Nutriennya juga udah cukup jelas. Oh nih, saya juga punya ini. Saya juga punya Aqua Farm. Kalau kalian pusing malas ngetes nih, kalian bisa. Ini dengan dua ini dia itu udah komplit sih sebetulnya. Ini bisa dipakai di akuarium kalian. Ini tuh udah kayak apa ya? Si part A dan part B-nya nih udah ada si base elemennya dan trace elemennya, dia udah include di dalamnya. Kalian tinggal ikutin ininya aja sih, petunjuk-petunjuknya berapa banyak pemakaiannya per hari. Terus udah gitu oh ini ada juga nih to calculate tank capacity. Jadi kalian udah, nah bener kan apa yang gue bilang, semuanya udah. Berarti gue bukan kaleng-kaleng ya, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000, ketemu liternya. Ini udah ada nih, sip kalau gitu. Wah, gue setuju nih sama dia, gue suka deh berarti.
sehati. Nah, ini untuk dosisnya nih 1 capsule 6 mili buat berapa liter sih ini? Oh, per 25 galon ya, kurang lebih 100 literan lah. Ini US gallon ya. US gallon tuh biasanya 3,8 sampai 4 liter 1 galonnya. Buat kalian yang belum tahu, bukan 1 galon itu artinya 1 galon aqua. No, salah. US gallon biasanya kalau untuk produk-produk begini tuh US gallon kita pakai angkanya di situ. Nah, ini ada nggak sih ingredients-nya dia tuh isinya oh nih, kontennya nih. Ada bikarbonat, karbonat, boron, terus yang si B-nya ada apa nih? Ada kalsium, magnesium, strontium. Nah, kan udah ada kan base elemen dan trace elemennya. Ini lumayan sih. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing, ikutin aja, ceburin. Cuman kalau misalnya nggak pede, ya boleh lah beli test kit, nggak ada salahnya. Kalian harus tahu isi air kalian itu apa, baru kalian bisa pelihara binatang-binatang yang kalian suka. Jadi ya itu lebih bener lah. Menurut saya sih itu apalagi ya, mungkin kayaknya cukup sih ya. Oh, ada juga ini kalau misalnya mau, saya nggak cuma pakai ini kalian minta sama dari Tokopedia, tulis aja di note kalau misalnya kalian beli, kalian butuh ini. Selama ini masih ada, ini for free buat kalian. Ini juga dari produknya si Red Sea. Ini kalau kalian mau pakai yang bubuk, kebetulan ini ada yang bubuk. Ada yang bubuk ini lebih irit daripada pakai yang cair. Cuman ini kalian harus larutin dulu, dissolving dia ke, ya kalian bisa ikutin lah petunjuk-petunjuknya. Ini gampang. Kalau kalian beli yang bubuk, dia pasti lebih irit dibanding yang cair. Cuman kalau di sini ini petunjuknya dia pakai yang cair. Nanti kalian tinggal adjust aja, tinggal hitung sendiri di rumah. Kalian tinggal ngitung sendiri itu kebutuhannya berapa. Kalau misalnya bingung, kalian tinggal buka si websitenya Red Sea. Apa sih Red Sea? Iya di sini deh. Saya lupa redseaapa.com gitu lah. Pokoknya ada di sini. Paling sementara itu dulu. Kalau mau ada Q&A lagi, ini paling mungkin saya bikin video nanti coba mungkin sekitar 3 pertanyaan deh saya jawab, jadi nggak usah terlalu lama. Coba deh di kolom komen kalian tulis pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kira-kira bermanfaat buat kalian, dibagikan boleh, disimpan boleh. Kalau kalian mau dapat update-nya tentang kita, kalian subscribe, kalian bunyikan loncengnya. Ya kalau like ya terserah kalian lah, kalian boleh like or dislike itu. Yang penting mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita yang suka, buat river terutama, buat kita yang suka atau kita yang pemula mau nyoba bagaimana sih cara main reef. Kok kayaknya ribet banget, enggak juga sih. Tapi kalau hobi itu pasti ribet, Pak. Oke, sekian dari saya. Tajam.